Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yuna. Saya Yuni. Nama kita sama, belum tentu kita kembar. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai proses seleksi penerimaan calon karyawan baru dalam sebuah perusahaan. Selamat menonton. Oke, di sini kita akan membahas mengenai proses seleksi. Sebelum itu, kita juga harus tahu pengertian dari proses seleksi itu sendiri. Proses seleksi adalah pusat manajemen personalia. Dan di sini proses seleksi itu memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama, analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, dan penarikan. Selain itu, ada juga pengertian proses seleksi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Dale Yoder pada bukunya tahun 1981 yang menyatakan seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi menjadi 2, yaitu karyawan yang akan diterima dan karyawan yang akan ditolak. Selain itu juga ada menurut Handoko pada bukunya tahun 1985, seleksi dikatakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar itu diterima atau ditolak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan dan arti penting seleksi. Tujuan seleksi adalah memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi terbaik dan tepat untuk suatu perusahaan. Jadi ketika kita berbicara mengenai penting nggak sih seleksi ini, tentu saja akan dijawab sangat penting. Karena apa? Dalam seleksi ini kita bisa tahu mana calon karyawan yang terbaik untuk perusahaan kita, untuk bagian yang diperlukan di perusahaan kita. Selain itu, ternyata adanya tantangan dalam proses seleksi. Yang pertama, tantangan supply. Semakin besar jumlah pelamar, dapat memudahkan karyawan untuk memilih calon tenaga kerja untuk perusahaannya. Tetapi keterbatasan supply ini juga menyebabkan perusahaan tidak leluasa untuk memilih karyawan yang terbaik menurut perusahaan tersebut atau menurut kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Tantangan yang kedua yaitu tantangan etis, di mana kita tahu tantangan ini merupakan tantangan yang terberat dan tantangan yang besar untuk sebuah perusahaan karena hampir terjadi di semua perusahaan. Tantangan etis ini mencakup sistem kekeluargaan atau titipan dari tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut, atau dikatakan bisa sistem suap yang dilakukan oleh tenaga kerja yang ada di perusahaan. Hal ini berarti diterimanya seseorang bukan dari proses seleksi kemampuan seseorang itu, tetapi dari promosi yang dilakukan tenaga kerja atau pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, tantangan yang ketiga yaitu tantangan organisasional. Proses seleksi bisa dikatakan bukan akhir dari tujuan akhir sebuah perusahaan, tetapi prasarana dengan mana perusahaan berupaya untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Pada umumnya, tiap organisasi mengalami keterbatasan seperti anggaran, sumber daya manusia, dan lainnya yang mungkin akan membatasi proses seleksi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam proses seleksi. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan atau yang harus dijalani oleh calon karyawan baru. Yang pertama yaitu penerimaan pendahuluan lamaran. Di sini diibaratkan atau kita bisa artikan ketika sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan dan calon karyawan ini mengirim surat lamarannya. Yang kedua, tes penerimaan. Tes penerimaan ini bisa dikatakan juga tes tertulis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Yang kelima, evaluasi medis. Evaluasi medis ini juga sama artinya dengan tes kesehatan yang dilakukan oleh calon karyawan untuk memenuhi persyaratan. Yang selanjutnya, wawancara atasan langsung. Di sini ada 2 proses wawancara. Yang pertama tadi wawancara seleksi, yang kedua wawancara atasan langsung, bisa dengan direksi,
ataupun pimpinan perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu keputusan penerimaan. Keputusan penerimaan ini tentu saja mempertimbangkan serangkaian proses seleksi yang terjadi. Apakah calon karyawan ini itu pantas kita terima, ataukah calon karyawan ini adalah calon karyawan terbaik untuk perusahaan kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir kita akan membahas mengenai hasil seleksi atau umpan balik. Hasil ini tentu saja menunjukkan bahwa pelamar itu diterima sebagai karyawan baru. Jika masukan-masukan dan langkah-langkah seleksi diikuti dengan baik dan benar oleh karyawan baru, maka karyawan baru ini merupakan sumber daya manusia yang produktif. Dan karyawan baru yang produktif ini adalah bukti dari proses seleksi yang efektif. Untuk mengevaluasi karyawan baru baik atau tidak diperlukannya yaitu umpan balik. Umpan balik ini mencakup informasi tentang kepuasan karyawan, perputaran dan absensi, prestasi kerja karyawan, dan lain sebagainya. Umpan balik yang konstruktif diperoleh dari beberapa pernyataan, seperti bagaimana karyawan baru menyesuaikan pekerjaan di sebuah perusahaan, bagaimana sikap terhadap pekerjaan, bagaimana karir di mana pekerjaan merupakan salah satu komponen, bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaan tersebut. Jawaban dari pernyataan tersebut akan memberikan umpan balik tentang karyawan baru dan proses seleksi. Sesuai yang saya katakan tadi, bahwa interview itu ada dua. Yang pertama yaitu interview awal dengan HR, yang kedua bisa saja interview dengan user atau direksi sebuah perusahaan. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh pertanyaan yang akan diajukan oleh perusahaan kepada calon karyawan baru. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, saya berdomisili di Surabaya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, saya berdomisili di Surabaya. Selama 4 tahun berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, saya memiliki passion yang tinggi pada bidang pemasaran. Selama kuliah, saya berhasil memenangkan beberapa kompetisi bisnis dan aktif dalam organisasi. Di mana hal itu saya lakukan dengan tetap fokus berkuliah, dengan hasil saya lulus tepat waktu dengan IPK 3,9. Saya juga senang mempelajari hal baru dan saya juga orang yang cepat beradaptasi, sehingga saya pikir saya mampu untuk berkontribusi pada perusahaan Anda. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, Ibu. Saya orangnya optimis dan gigih untuk menemukan solusi dalam sebuah masalah, Ibu. Saya bisa bekerja serabutan, Ibu. Saya paham bahwa kemampuan manajemen diri beberapa kali disinggung dalam deskripsi tugas dan merupakan hal yang dibutuhkan dalam posisi ini. Hal ini merupakan kelebihan saya yang sudah saya kembangkan sejak kuliah. Saya memiliki skill yang dibutuhkan dalam posisi ini, Ibu. Berkarir di bidang ini juga merupakan salah satu passion saya sejak lama, sehingga apabila saya diterima dalam perusahaan ini, saya akan melakukan hal yang terbaik. Banyak, Ibu. Semua juga saya lamar. Ada, Ibu. Tetapi lamaran saya pada perusahaan lain hanyalah sebuah opsi besar harapan saya untuk diterima di perusahaan itu. Saya lulusan universitas terbaik, Ibu. Salah satu kelebihan saya adalah kemampuan untuk mengatur waktu, sehingga saya mampu mengorganisir waktu sebaik mungkin. Saya pikir kemampuan mengatur waktu saya sangat diperlukan untuk mengerjakan tugas untuk perusahaan. Oke, dari penjelasan yang kita berikan dan contoh beberapa pertanyaan interview yang kita sampaikan tadi, apakah hal itu atau jawaban-jawaban yang kita berikan itu bisa membantu Anda diterima di sebuah perusahaan impian Anda? Walaupun sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu kalian semua. Thanks for watching. Bye.